Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. 2. Lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, para anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, para anggota pendukung Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala OPD atau yang mewakili Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, para kepala instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Palangkaraya, kelompok pakar atau tim ahli AKD DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, para undangan, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian. Mengawali rapat paripurna ini, mari kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya bagi kita sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat untuk kesempatan bagi kami untuk melaksanakan tugas menyampaikan pandangan ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-67, semoga makin berkah. Dan juga selamat ulang tahun juga kepada Saudara Sedra Provinsi Kalimantan Tengah, semoga tambah sehat, panjang umur. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah mempelajari dan mendiskusikan pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 buah Raperda Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampirannya masing-masing tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang. Berdasarkan pengkajian tersebut di atas, maka fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sependapat untuk menerima 2 Raperda Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam forum terhormat ini, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan untuk masing-masing Raperda tersebut secara terpisah sebagai berikut. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. 1. Dari lampiran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 diperoleh data sebagai berikut. Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar 6 triliun lebih atau 86,54%. Realisasi surplus APBD tahun anggaran 2023 sebesar 400 miliar lebih. Silpa tahun anggaran 2022 sebesar 900 miliar lebih. Silpa tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun lebih. Maka besar silpa tahun anggaran 2023 diakibatkan oleh adanya penyerapan anggaran belanja yang belum kurang maksimal dan penggunaan silpa tahun anggaran 2022. Silpa yang bersaldo positif merupakan indikasi kesehatan dan kesinambungan fiskal daerah yang membaik. Namun silpa yang akibatnya oleh penyerapan anggaran belanja yang kurang baik atau kurang maksimal merupakan indikasi perlunya perbaikan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran belanja. Mohon tanggapannya. 2. Dalam dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 tidak ditemukan laporan keuangan daerah pada perusahaan daerah bernama Tingang Makmur per 31 Desember 2023. Mohon tanggapannya. Pada rincian APBD tahun anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan
terdapat anggaran setelah perubahan untuk pembangunan USB atau unit sekolah baru sebesar 0 rupiah. Namun dengan realisasi sebesar 400 juta lebih, pertanyaannya, dari mana sumber anggaran untuk pembangunan unit sekolah baru atau USB tersebut? Mohon tanggapannya. 4. Berdasarkan ringkasan hasil SPI Pendidikan 2023 yang dirilis oleh KPK Provinsi Kalimantan Tengah, selain Papua, Sumatera Utara termasuk 3 provinsi teratas dalam hal penyalahgunaan dana BOS. Kondisi kepelanggaran ini membutuhkan banyak pembinaan dan perbaikan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Mohon tanggapannya. 5. Sampai saat ini ada beberapa direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berstatus pelaksanaan tugas atau PLT. Padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tidak bersifat strategis yang dapat berdampak perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Dengan demikian, kedudukan pelaksanaan tugas pada beberapa direksi sangat mungkin mempengaruhi kinerja Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dan mengangkat pejabat yang definitif. Mohon tanggapannya. Belum terlaksananya program PKH dari dana di BHDR pada Dinas Sosial hendaknya dilaksanakan pada tahun 2024 dan diprioritaskan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Raperda lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan Bentang Panjang. 1. Terdapat beberapa inkonsistensi penggunaan istilah dalam Raperda ini. Sebagai contoh, dalam Raperda ini ukuran jarak yang digunakan ada 2 macam unit jarak, yaitu meter, lihat pada pasal 8, dan mil laut pada pasal 9. Seyogyanya hal demikian ini tidak perlu terjadi. Mohon tanggapannya. Masih terdapat tumpang tindih dalam penempatan materi muatan dalam satu ayat. Contoh pasal 6 ayat 1 menggabungkan persyaratan alat angkutan sungai dengan persyaratan jembatan. Pasal 6 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 1A sampai dengan 1E mengatur persyaratan angkutan sungai, namun pada pasal ayat 1F mengatur persyaratan jembatan. Mohon tanggapannya. Pasal 14 ayat 1 mengatur penilaian atas setiap kerusakan terhadap jembatan panjang dan sarana bantuan lainnya yang disebabkan oleh pelanggaran dan menetapkan ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dimaksud. Namun Raperda ini belum mengatur ketentuan tentang pihak yang bertanggung jawab membayar ganti rugi. Mohon penjelasannya. Pada pasal 19 yogyanya tidak hanya mengatur pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 1, pasal 10 ayat 1, 2 sampai 3, namun diperluaskan mencakup pasal-pasal penting yang lainnya yang dapat dalam bab 3 Raperda terkait, yang bila dilanggar berpotensi mengakibatkan kerusakan terhadap kejembatan dan sarana bantuan lainnya. Mohon tanggapannya. Raperda ini hanya memuat ketentuan pidana. Untuk itu Raperda ini juga perlu dilengkapi dengan sanksi administrasi yang bisa berupa peringatan tertulis, pembukaan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau, sampai dengan pencabutan perizinan berusaha angkutan sungai dan danau. Mohon tanggapannya. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian dan kesabarannya terhadap penyampaian pemenangan umum fraksi Partai Demokrat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Muhajirin, Sekretaris Siswandi, Juru Bicara Siswandi. Kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Nasdem kami persilahkan. Perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 2 buah Raperda masing-masing. 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintasi Jembatan Bantang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, Om Swastiastu, tabik selamat lingkungan nalatai, salam sahujud karendem malempang, adil katalino bacurumun kasaruga basengat kajubata. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Inspektur, Direktur, Sekretaris, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara para Ketua, Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara para pimpinan Kepala Direktur Perbankan BUMD Prusda di Palangkaraya. Salam restorasi. Pertama-tama, sebelum kami menyampaikan pemandangan umum ini, izinkan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap 2 raperda masing-masing. Sebelum saya melanjutkan, izinkan kami dari fraksi Partai Nasdem menyampaikan selamat hari jadi kepada Provinsi Kalimantan Tengah, semoga senantiasa semakin berkah, dan selamat ulang tahun kepada Bapak Sekretaris Daerah, semoga senantiasa sukses dan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem menyampaikan terima kasih atas disampaikannya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Saudara Sekretaris Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah pada rapat paripurna keempat masa persidangan 2 tahun sidang 2024 pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Mencermati isi pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah mengenai rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 beserta dokumen lampiran pengantar Gubernur, dan dapat kami garis bawahi bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 secara real telah dilaksanakan sebagaimana niat pemerintah daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah, serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus kepada 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur, 2. Pengembangan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok, 3. Pengembangan rumah ibadah, institusi pendidikan keagamaan dan komunitas adat, 4. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, 5. Mempercepat pemulihan ekonomi, dan 6. Peningkatan koperasi dan UMKM. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkenankan kami, fraksi Partai Nasdem, memberikan tanggapan, permohonan, penjelasan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami sampaikan dalam pokok-pokok pikiran sebagaimana tersebut di bawah ini. 1. Kami, fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan apresiasi atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, dan ini adalah kali yang ke-10 melihat angka-angka realisasi pendapatan yang sudah melebihi dari targetnya tersebut. Kita cukup senang dengan realitas seperti ini.
Di balik kesuksesan itu tentu ada harapan besar, yakni prestasi dari kinerja tentang APBD kali ini benar-benar mampu memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, baik secara makro maupun mikro. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa situasi masyarakat kita di sepanjang tahun 2019 hingga 2023 ini memang sudah bersentuhan langsung atau sudah terukur secara efektif dan efisien terhadap pergerakan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah di lintas sektoral yang ada, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah. Kita perlu mengetahui secara real tentang bagaimana pemerintah mampu mengendalikan perekonomian masyarakat, sehingga jelas akan dapat terbaca tentang tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dan akan lebih tampak lagi terlihat angka pengangguran dan kemiskinan atau situasi ekonomi masyarakat menjadi indikator pertumbuhan IPM. Untuk itu mohon penjelasannya tentang korelasi prestasi pertanggungjawaban APBD dengan indeks pembangunan manusia Kalimantan Tengah, terutama di sektor belanja fungsi pendidikan dan kesehatan. 3. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya persoalan lalu lintas dan angkutan sungai di lintasan jembatan Banteng Panjang, tentu saja sangat diperlukan adanya regulasi yang mengatur ketertiban tersebut, sehingga pada aspek hukum yang notabene sangat penting guna menjaga kelestarian sungai dan keutuhan jembatan tersebut. Kita tidak ingin ada terjadi keteledoran pengemudi takbut yang seenaknya mengendalikan kapal sehingga dapat membenturkan fisik jembatan yang pada akhirnya dapat mengganggu lalu lintas angkutan darat yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan sikap pemerintah dalam hal menyikapi persoalan ini. Kemudian, daripada itu, jika memang situasinya memungkinkan untuk diadakan penarikan retribusi pada setiap kapal bermuatan besar yang melintas. Tentu ini akan menampakkan masukan terhadap PAD itu sendiri. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Namun fraksi Partai Nasdem juga meminta Saudara Gubernur dapat menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pertanyaan yang telah disampaikan dalam pandangan umum ini. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan dalam forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, kami persilahkan. Pemandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, dan yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus juga fraksi Gerindra mengucapkan selamat hari lahir yang ke-59 kepada Pak Sekda. Semoga dikaruniakan umur yang panjang, sukses dan bahagia. Amin. Masih muda Pak Sekda. Kami juga memberikan kehormatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Lembaga Non-Kementerian yang hadir pada hari ini. Kemudian juga kepada tenaga ahli Dewan, tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta rekan-rekan media massa baik cetak maupun elektronik, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan puji dan syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan rapat, Bapak Wakil Gubernur serta anggota Dewan yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kalimantan Tengah guna menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi bentang panjang. Berdasarkan pidato pengantar Gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi bentang panjang pada rapat paripurna keempat pada masa persidangan 2 tahun 2024 tanggal 3 Juni dan juga tentang laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 yang meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI yang menjadi keberhasilan yang ke-10 kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan 2023. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sangat bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun perlu diingat juga Bapak Ibu sekalian bahwa Provinsi Kalimantan Tengah dalam catatan tahun ini masuk 3 besar teratas dalam penyalahgunaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS bersama dengan Papua dan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil survei penilaian integritas atau SPE, pendidikan terkait potensi korupsi anggaran di sekolah yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya. Bentuk penyalahgunaan dana BOS yang tertangkap KPK RI contohnya pemerasan, potongan, dan pungutan pajak sebesar 8,74%. Kemudian nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa sebanyak 20,52%. Terakhir pengelembungan biaya penggunaan dana BOS 30,8% dan lainnya 39,91%. Selain itu tahun ini juga terungkap bahwa terdapat temuan terkait penyelewengan sekitar 12 miliar rupiah pada Bank Kalteng persoalan pengadaan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM dan cash deposit machine atau CDM untuk atau transaksi setoran tunai TST di Bank Kalteng sejak tahun 2016. Kemudian pada Raperda yang kedua, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi dengan sumber daya alam SDA yang melimpah di antara hasilnya hutan, hasil perkebunan, dan hasil tambang. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar dari SDA Kalimantan Tengah ini diangkut menggunakan angkutan perairan seperti takbat, takbot, kapal penarik tongkang, kapal SBOB, tanker, dan kapal LCT atau Landing Craft Transportation. Tentu dalam pelayanannya kapal-kapal angkutan air ini melewati jembatan bentang panjang karena sungai-sungai yang dilalui hampir semuanya memiliki jembatan sebagai sarana penghubung antar wilayah di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi aset pemerintah, dalam hal ini jembatan bentang panjang, agar jangan sampai rusak, apalagi putus, yang mengakibatkan adanya aktivitas angkutan perairan di bawahnya. Dan yaitu peraturan daerah nomor pada tahun 2015 kita telah memiliki regulasi yang mengatur lalu lintas air, yaitu peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang. Namun dengan pesatnya kemajuan teknologi dan juga perkembangan hukum saat ini, kami menganggap
bahwa peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2015 tersebut sudah perlu dilakukan penyesuaian dan dengan perkembangan teknologi pelayaran dan pembaruan peraturan daerah. Dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan sungai, serta memberikan perlindungan terhadap jembatan sebagai objek vital dan aset peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Saudara pimpinan rapat dan anggota dewan yang saya hormati, dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi bentang panjang untuk dibahas lebih lanjut dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut beberapa catatan dan pertanyaan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang pertama, fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja sama dengan penegak hukum terkait dengan temuan KPK terhadap penyimpangan dana BOS terutama yang menjadi ranah provinsi, yaitu SLTA, SMK, dan SLB. Kalau itu memang ada, Pak Wagub. Kemudian fraksi Gerindra juga membuat catatan meminta kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk selanjutnya dapat hadir dalam sidang-sidang paripurna yang penting, terutama ketika menyampaikan pengantar nota keuangan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Karena memang di dalam tatip dewan pertanggungjawaban itu harus disampaikan oleh Bapak Gubernur ataupun Wakil Gubernur, tidak bisa diwakilkan walaupun dengan surat kuasa. Kalau memang sakit biasanya ada surat dari dokter, atau kalau berhalangan ada dua, berhalangan, sakit, dan kena kasus hukum. Itu dalam tatip DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian fraksi Gerindra juga meminta mohon penjelasan terkait dengan struktur organisasi Bank Kalteng Pak Wagub yang sudah PLT selama 3 tahun, itu juga sangat mempengaruhi kinerja. Kemudian juga fraksi Gerindra memohon penjelasan kepada pemerintah daerah Pak Wagub terkait dengan tindak lanjut PP 53 yang sampai sekarang belum turun pergubnya, karena menurut hasil kunjungan Komisi 1 ke DPRD Jawa Barat menyampaikan rasa terima kasih ulang tahun Kalimantan Tengah yang ke-67, semoga Kalimantan Tengah semakin berkah dan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah atas kesempatan dan perhatian yang diberikan kepada fraksi Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah. Kami menyampaikan ucapan terima kasih. Salam Indonesia Raya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami persilahkan. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, 2. Lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas jembatan bentang panjang
pada rapat paripurna kelima masa persidangan 2 tahun sidang 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe salamat, linguna latai, salam sujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasuraga, basengat kajubata, arus. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Kepala BPK RI atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah para Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Lembaga Pimpinan Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Badan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Rektor, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Sekota Palangkaraya, yang terhormat Saudara Kabinda Kalimantan Tengah, tenaga ahli praksi dan kelompok pakar, tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh daerah, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan rekan wartawan, serta para undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan kami untuk mengajak kita semua mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan Dewan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan pemandangan umum ini, izinkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI selama 10 tahun berturut-turut, mulai tahun anggaran 2014 sampai dengan 2023. Dan kami berharap pemerintah untuk bisa mempertahankan predikat tersebut. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang paripurna ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, yang kedua, lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan Bentang Panjang pada rapat paripurna kelima masa persidangan 2 tahun 2024. Saudara Gubernur, pimpinan Dewan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah di masa mendatang, maka kami fraksi Partai PKB merekomendasikan beberapa hal dan catatan. Pertama, fraksi PKB juga berharap adanya perhatian dan dukungan khusus dari Pemprov Kalimantan Tengah untuk program peningkatan usaha mikro, kecil, menengah, UMKM yang memiliki peran penting dan strategis dalam struktur perekonomian daerah karena memberikan sumbangan besar terhadap pemasaran produk domestik, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Yang kedua, fraksi PKB juga berharap Pemprov Kalimantan Tengah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK RI dengan segera ditindaklanjuti temuan dan kondisi yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, fraksi PKB juga berharap dalam pembahasan lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan Bentang Panjang, Pemprov Kalimantan Tengah dapat menyertakan naskah akademis. Mohon juga menjadi perhatian. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibahas sesuai mekanisme berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku dan jadwal pembahasan yang sudah ditentukan.
Izinkan saya mengucapkan selamat hari jadi Kateng yang ke-67 dengan satu pantun. Bahwa olah jamu di kelenteng, jamunya kayu bejakah. Semoga semakin hari Kalteng semakin berkah. Dan juga ucapan selamat untuk Pak Sekda, dan kebetulan nanti disampaikan. Ada satu pantun untuk Bapak, kebetulan beliau di luar, tapi nanti bisa disampaikan. Mendampingi, memancing di kolam ikan, dapatnya si ikan patin. Sambil memancing nyamannya minum buah kelapa muda. Selamat ulang tahun buat Pak Nur Yakin, semoga semakin awet muda. Akhirul kalam walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Haji Purmanjaya Esos, Sekretaris Epika Hayanti Esos. Pada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi gabungan PAN, P3, PKS, Perindo, dan Hanura kami persilahkan. PKS, P3, Perindo, Hanura, FG 4H, FG P4H, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan Bentang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi hadirin sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linggo nalatai, salam sujud karendang, Malembang. Adil katalino becaramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Yang kami hormati, unsur pimpinan DPRD, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Satuan Organisasi atau Badan atau Unit Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara tenaga ahli dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembacaan pemandangan umum fraksi gabungan PAN, PKS, P3, Perindo, Hanura terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 dan Raperda Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintasi Jembatan Panjang. Dalam kesempatan ini, perkenankan fraksi gabungan menyampaikan pemandangan umum. 1. Memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempertahankan penilaian opini Badan BPK untuk posisi wajar tanpa pengecualian selama 10 tahun berturut-turut. Semoga tetap dipertahankan dan ditingkatkan. 2. Pada Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, fraksi gabungan memberikan saran di mana berdasarkan 4 hasil temuan dan kondisi yang perlu diperbaiki dan hasil ikhtisar pemeriksaan BPK RI yang telah memberikan 8 catatan permasalahan baik di dalam pengelolaan keuangan daerah yang banyak tidak sesuai ketentuan agar dapat ditindaklanjuti untuk melangkah perbaikan sehingga diharapkan tahun berikutnya tidak terulang. 3. Pada Raperda Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintas Jembatan Panjang, di mana tahun 2015 kita telah memiliki regulasi yang mengatur lalu lintas angkutan air, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan juga perkembangan hukum saat ini,
dianggap bahwa peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tersebut sudah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi pelayaran dan pembaruan peraturan, dan juga perlu perhatian perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai dan peliharaan seperti tambak ikan yang sering terjadi terserempet oleh takbot dan tongkang. Setelah melalui rapat intern fraksi gabungan PAN, PKS, P3, Perindo, dan Hanura, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Raperdata Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang menyatakan dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian pemandangan umum fraksi gabungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengemban amanah, dan apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya 10 Juni 2024. Fraksi gabungan PAN, PKS, P3, Perindo, Hanura. Ketua Tommy Irawan Diran SE, Sekretaris Sirojul Rahman Eshud MIKOM, dan saya sebagai juru bicara Rizky Amalia Darwan Ali. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pemandangan umum 7 fraksi pendukung Dewan terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berkenaan dengan pertanyaan maupun saran sebagaimana yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi pendukung Dewan tadi, untuk itu mengharapkan jawaban, tanggapan dan penjelasan dari pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah, pada rapat paripurna selanjutnya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian berakhirlah agenda rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2024. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian atas kehadiran serta perhatiannya mengikuti rapat paripurna Dewan dari awal hingga selesai. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.